I'm okay. I'm fine. Kincana. Kincana. Ding, 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 ding. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Nabibo ang Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ayu Landari dengan NIM 2162201101000757 dari Prodi Akuntansi 5A. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal yang telah diberikan oleh Pak Angga Kusuma selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Langsung saja. Soal pertama, komponen lebih kecil yang membentuk sebuah sistem biasa disebut sebagai A. Data, B. Subsistem, C. Informasi, dan D. Fakta. Jawabannya yaitu B. Subsistem. Soal yang kedua, di bawah ini yang bukan penyebab sebuah sistem tidak dapat mencapai tujuan adalah A. Komponen pembentuknya terlalu banyak, B. Komponen sistem tidak dapat bekerja, C. Komponen sistem tidak saling berinteraksi, dan D. Salah satu komponen yang terlibat tidak bekerja dengan seharusnya. Jawabannya yaitu A. Komponen pembentuknya terlalu banyak. Oke, lanjut nomor 3. Fungsi informasi adalah kecuali A. Membantu pengambilan keputusan, B. Sebagai alternatif pemecah masalah, C. Bahan evaluasi kinerja masa lalu, D. Sebagai arsip catatan historis. Jawabannya adalah D. Sebagai arsip catatan historis. Lanjut nomor 4. 3 proses utama dalam aktivitas akuntansi kecuali A. Perencanaan, B. Identifikasi, C. Pencatatan, dan D. Pengomunikasian. Jawabannya adalah A. Perencanaan. Lanjut nomor 5. Berikut ini yang bukan merupakan subsistem dari sistem informasi akuntansi adalah A. Sistem informasi pendapatan, B. Sistem informasi penggajian, C. Sistem informasi manajemen, dan D. Sistem informasi produksi. Jawabannya adalah C. Sistem informasi manajemen. Lanjut nomor 6. Berikut ini yang bukan merupakan tujuan pengembangan sistem informasi adalah A. Memperbaiki sistem informasi yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur informasi. B. Mengurangi biaya klerikal dan penyelenggaraan catatan akuntansi. C. Memperbaiki ketepatan data yang diinputkan ke dalam komputer. D. Menyediakan informasi bagi perusahaan. Jawabannya yaitu C. Memperbaiki ketepatan data yang diinputkan ke dalam komputer. Lanjut nomor 7. Berikut ini yang bukan merupakan manfaat pengaplikasian sistem informasi akuntansi adalah A. Meningkatkan sharing knowledge, B. Meningkatkan efisiensi, C. Menambah efisiensi kerja, dan D. Meningkatkan laba bersih per tahun. Jawabannya yaitu D. Meningkatkan laba bersih per tahun. Lanjut nomor 8. Meningkatkan kualitas perencanaan dari pengendalian merupakan peran sistem informasi dalam A. Membedakan antara subsistem satu dengan lainnya, B. Menciptakan nilai, C. Memberikan informasi kepada pihak internal, D. Memberikan informasi kepada pihak eksternal. Jawabannya yaitu menciptakan nilai. Lanjut nomor 9. Berikut ini beberapa pihak yang menggunakan informasi yang disediakan sistem informasi akuntansi kecuali A. Manajemen, bagian akuntansi, dan perusahaan pesaing, B. Manajemen, auditor eksternal, dan pemegang saham, C. Auditor internal, auditor eksternal, dan karyawan, D. Supplier, pelanggan, dan pemegang saham. Jawabannya adalah A. Manajemen, bagian akuntansi, dan perusahaan pesaing. Karena beberapa pihak yang dapat memanfaatkan informasi yang disediakan sistem informasi akuntansi diantaranya oleh pihak eksternal meliputi pelanggan, supplier, pemegang saham, instansi pemerintah, dan auditor. Dan untuk pihak internal diantaranya ada manajemen dan karyawan. Lanjut nomor 10. Berikut poin yang tidak perlu diperhatikan dalam pengendalian akuntansi dan pengecekan internal adalah A. Memperbaiki tingkat keandalan informasi akuntansi, B. Menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban perusahaan, C. Menyediakan catatan lengkap mengenai perlindungan kekayaan perusahaan,
Dan yang terakhir D. Menyediakan informasi besaran pendapatan dan pengeluaran perusahaan. Dan jawabannya yaitu yang paling terakhir D. Menyediakan informasi besaran pendapatan dan pengeluaran perusahaan. Lanjut nomor 11. Berikut ini yang tidak terdapat dalam lingkungan internal sistem adalah A. Subsistem, B. Input, C. Sistem pembanding, D. Output. Jawabannya yaitu C. Sistem pembanding. Lanjut nomor 12. Berikut ini yang merupakan tujuan dari batas sistem adalah A. Mengidentifikasi lingkungan internal dan eksternal, B. Untuk menentukan apakah sebuah sistem terintegrasi atau tidak, C. Menghubungkan antara lingkungan internal dan eksternal, D. Untuk mencapai tujuan utama dari sebuah sistem. Jawabannya yaitu A. Mengidentifikasi lingkungan internal dan eksternal. Lanjut nomor 13. Fungsi proses adalah A. Membedakan antara subsistem satu dan lainnya, B. Membedakan antara input satu dan lainnya, C. Mengubah input menjadi output, D. Membedakan antara input dan output. Jawabannya yaitu C. Mengubah input menjadi output. Lanjut nomor 14. Alat yang biasanya digunakan untuk menilai kompleksitas dari sebuah sistem adalah A. Input system, B. Proses system, C. Lingkungan eksternal sistem, dan D. Batas sistem. Jawabannya yaitu D. Batas sistem. Lanjut nomor 15. Apakah yang dijadikan parameter sebagai sumber dalam pengolahan data? A. Informasi, B. Output, C. Input, dan D. Tujuan sistem. Jawabannya yaitu C. Input. Selanjutnya soal esai di mana pertanyaannya yaitu uraikan penerapan SIA di tempat Anda bekerja atau di lingkungan usaha yang ada di sekitar Anda. Melalui penjabaran siklus SIA apa saja yang terlaksana. Pada umumnya, sistem informasi akuntansi dibagi menjadi 5 subsistem, di mana siklus utama yang pertama ada sistem informasi pendapatan, sistem informasi pengeluaran, sistem informasi produksi, sistem informasi penggajian, dan sistem informasi pelaporan. Nah, berdasarkan 5 subsistem di atas, LPK menggunakan sistem informasi pendapatan di mana setiap pendapatan dicatat biaya pendapatan kursus mengemudi maupun komputer. Begitupun dengan sistem informasi pengeluarannya seperti biaya servis mobil, biaya cuci mobil, dan biaya bahan bakar. Selanjutnya menggunakan sistem informasi penggajian yang dilakukan setiap akhir bulan untuk gaji karyawan. Dan yang terakhir yaitu sistem pelaporan di mana digunakan untuk pelaporan siswa baru sebelum latihan. Namun dalam proses pengelolaan data keuangannya menggunakan sistem yang masih manual sehingga masih sering terjadi kesalahan pada saat pengelolaan data keuangannya serta keterlambatan penyusunan laporan keuangan. Baik, itulah tadi pemaparan jawaban dari saya. Semoga video ini dapat diterima dengan baik guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah ini.